Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Emperium di channel nomor 1 Ngekek Mania Indonesia ya. Oke, lanjut untuk video kali ini. Terima kasih sebelumnya yang sudah klik video ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja, sesuai judul, ini adalah part kedua dari pembahasan tentang birahi dan juga emosi. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya ya, untuk emosi dan birahi kan ada dua macam nih, ada antara di rumah dan juga di lapangan. Nah, cara mengatasinya tentu saja berbeda kan. Nah, di video ini saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara mengatasi emosi dan juga birahi baik di lapangan maupun di rumah. Oke, sebelum kita mulai membahas satu persatu, ada satu hal yang harus kita sepakati bersama dahulu nih ya. Yang pertama adalah birahi itu selalu diikuti dengan emosi. Jadi yang lovebird birahi, jika dia dibiarin, emosinya tetap akan naik ya. Yang kedua, emosi tidak selalu diikuti dengan birahi. Jadi lovebird yang emosi itu nggak semuanya jika dibiarin emosinya jadi birahi. Jadi sekali lagi, birahi diikuti dengan emosi, sedangkan emosi tidak selalu diikuti dengan birahi. Itu adalah poin penting sebagai acuan dasar ya, dalam nanti kita mengatasi lovebird yang birahi maupun emosi. Oke, yang pertama akan kita bahas tentang birahi dulu ya. Birahi di rumah. Birahi di rumah itu ada 3 macam sih biasanya ya. Ada 3 macam penyebabnya. Yang pertama itu ketemu lawan jenis. Nah, untuk yang poin pertama ini, caranya untuk meredam birahinya adalah dipisah ruangan. Jadi dalam satu ruangan itu usahain semisal jantan semua, semisal betina semua. Kecuali untuk yang lovebird pasangan atau untulan itu bebas. Mau satu ruangan dia digabung, mau betina jantan nggak masalah, soalnya dia udah punya pasangan ya. Jadi dia birahi bisa teredam. Oke, poin kedua, untuk birahi di rumah itu biasanya pakan terlalu kencang. Untuk poin kedua ini, cara mengatasinya tentu saja dengan memberikan pakanan yang netral ya. Millet putih, tanpa oplosan, tanpa campuran, tanpa racikan. Jadi hanya millet putih kiloan, dan kita bisa menambahkan jagung itu sebagai sumber stamina, sumber energi harian yang bagus. Itu. Lalu selanjutnya, poin ketiga adalah jemur terlalu lama. Jemur terlalu lama ini juga bisa menaikkan birahi, biasanya untuk lovebird jantan maupun betina yang dewasa. Sedangkan untuk paut, biasanya dia jarang pengaruh ke birahi ya. Sama seperti video sebelumnya tentang pembahasan lovebird paut, yang birahi bisa kita abaikan dulu. Nah, cara mengatasinya tentu saja jemurnya harus sesuai dengan kemampuan. Misal lovebird itu biasanya antara 5-15 menit itu udah cukup ya, nggak usah terlalu lebih. Kalau semisal mau toleransi ya antara 30 menit sampai 1 jam itu udah cukup. Oke, itu pembahasan untuk birahi di rumah. Sekarang birahi di lapangan. Nah, birahi di lapangan itu biasanya kebanyakan cuma 2 poin aja. Yang pertama, ketemu lawan jenis. Ini pasti semuanya udah sering ngalamin ya, misal gacuannya jantan ketemu betina atau gacuan betina ketemu jantan, itu langsung oleng dia di lapangan. Nah, untuk yang poin pertama ini memang agak sulit. Biasanya untuk lovebird yang single fighter, mau gimana lagi ya, kalau misal udah di lapangan ketemunya beda jenis dan mental dia drop, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain.
maka saran saya biasanya untuk single fighter biasanya gunakan pakan serendah mungkin, dan nanti kita bisa naikin waktu hari H atau pas di lapangan. Jadi lebih mudah menaikkan birahi daripada menurunkan birahi. Jadi kalau dia udah over birahi di lapangan tuh kita lebih sulit nuruninnya dibanding harus naikinnya. Kalau naikin kan lebih gampang, dia kasih pakan kenceng atau tempel lawan jenis biasanya dia udah naik birahinya. Itu poin pertama ya. Untuk poin kedua itu pakan terlalu kenceng. Itu problem yang sering dialamin oleh semua teman-teman sih. Biasanya untuk hari H pakannya dikasih oplosan yang terlalu tinggi, atau contohnya kasih kenari seed terlalu over, atau pakan racikan juga. Seperti saran saya pada poin pertama tadi, lebih baik gunakan pakan rendah untuk settingan lomba. Jadi nanti kita tinggal naikin pas hari H atau saat lomba ya. Jadi pas sampai lapangan baru kita cek dia birahinya kurang tinggi atau enggak. Semoga teman-teman bisa paham ya, masalah birahi itu adalah poin-poin yang biasanya sering terjadi. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang emosi. Emosi juga sama seperti birahi sih, di rumah juga bisa, di lapangan juga bisa. Cuma untuk yang emosi ini memang dia penyebabnya lebih banyak banget nih daripada birahi. Itu ada sekitar, untuk emosi itu ada 7 macam penyebab lovebird emosi. Nah, langsung saja untuk penyebab emosi yang pertama adalah sering dengar lovebird lain, sering dengar suara lovebird lain tetapi jarang bertemu. Ini biasanya untuk lovebird single fighter ataupun lovebird dengan sistem full crodong. Jadi teman-teman mungkin bisa ngalaminya sendiri. Lovebird yang biasanya faktornya bagus, dia cenderung gampang emosi nih. Tapi setelah digantang, biasanya keesokan harinya dia lebih gacor daripada biasanya. Nah, cara mengatasinya adalah untuk burung-burung fighter, single fighter maksud saya, usahain jadwal track ataupun jadwal gantang itu lebih sering daripada biasanya. Semisal biasanya cuma 1 minggu 1 kali, ini bisa dibuat 2 atau 3 kali. Atau semisal nggak ada kesempatan buat gantang, bisa di track biasa aja, ditempel kandang gitu pas waktu embun. Nggak boleh terlalu lama juga ya, soalnya kalau terlalu lama pada lovebird fighter itu dia berpengaruh juga, nanti emosinya tetap akan naik gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk poin kedua, dia mandi yang dipaksakan. Ada beberapa tipe lovebird itu emang nggak suka mandi dengan cara dimandiin ya, dia lebih suka mandi sesukanya sendiri. Nah, ini owner harusnya lebih peka ya, bagaimana ciri-ciri lovebird yang suka dimandiin atau enggak. Semisal lovebird-nya dimandiin nyaman, berarti dia udah cocok dimandiin. Semisal dia udah melalui proses penjinakan tetapi dia masih lari-lari terus, berarti dia nggak cocok untuk dimandiin. Jadi biarin aja. Semisal mau dimandiin, cukup kasih cepuk yang besar, terus semprot halus, biasanya dia mau mandi. Sambil dijemur ya. Biasanya untuk pancingan mandi sendiri itu ada sinar matahari, terus dipancing dengan semprotan halus, itu biasanya dia mau mandi sendiri. Oke, nomor 3 adalah jemur melebihi kemampuan atau over jemur. Ini buat teman-teman yang biasanya punya istilah jebol birahi, itu kan untuk jantan dijemur maksimal ya sampai kadang-kadang jam 12. Nah, itu biasanya memicu emosinya naik. Untuk jemur yang over ini dia berpengaruh kepada lovebird dewasa maupun baligu. Jadi semua lovebird itu juga over jemur, emosi selalu naik. Jadi harus lebih jeli lagi kemampuan dia itu jemurnya berapa menit. Seperti
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ambillah 5-15 menit itu adalah titik aman untuk menjemur. Yang keempat, pakan terlalu tinggi. Nah, pakan terlalu tinggi juga bisa menaikkan emosi ya, karena untuk pakan terlalu tinggi ini jadi faktornya kan lebih naik lagi nih. Dia punya tenaga yang lebih, dia sering bunyi. Untuk lovebird yang single factor jarang ketemu. Balik lagi ke yang tadi, dia sering mendengar cuma jarang ketemu. Oke, untuk harian biasanya gunakan tetap millet putih kiloan tambah jagung, itu udah cukup. Untuk yang kelima, masuk masa mabung atau jatuh bulu besar atau bulu jarum, itu juga pengaruhnya besar banget ya. Pada lovebird yang mabung itu kondisinya dia selalu drop. Jadi usahain jika lovebird mabung, stop gantang, stop track, stop jemur. Itu dia harus berada di kondisi yang tenang biar emosi nggak naik. Karena untuk lovebird yang jatuh bulu itu apa ya, gampang terpengaruh banget itu emosinya. Karena kan dia butuh tempat tenang untuk segera proses ganti bulunya cepat kelar nih. Oke, selanjutnya poin keenam adalah birahi yang tidak tersalurkan. Seperti apa? Nah, seperti yang udah kita bahas di awal tadi, birahi itu selalu diikuti dengan emosi. Jadi kalau misal teman-teman punya lovebird birahi, silahkan dicek deh. Lovebird birahi itu selalu aja emosinya gampang naik. Karena apa? Ya karena birahinya nggak tersalurin. Dia pengen kawin tapi nggak ada pasangan, atau cuma denger lovebird lawan jenis yang lain, dia pasti entah itu gigitin ruji, gigitin objek dalam sangkar, terus tingkahnya macam-macam. Itulah kenapa saya bilang tadi birahi selalu diikuti dengan emosi. Emosi belum tentu diikuti dengan birahi. Oke, untuk poin yang terakhir adalah burung stres. Burung stres ini karena rawatan ekstrim biasanya. Nah, teman-teman itu dari renang itu kalau misal burungnya nggak cocok, dia bisa stres dan emosi cenderung naik, jadi lebih susah dikendaliin ya. Atau biasanya teman-teman umbar itu bagus, cuma sebaiknya jangan diusir-usir, karena umbar sendiri adalah penyetabil ya. Untuk umbar itu biasanya dia anti stres kalau menurut saya. Jadi kalau diusir-usir jadi kayak terpaksa gitu, yang harusnya rileks jadi malah kayak terburu-buru dia. Nah, baiknya untuk pengumbaran itu biarin dia terbang suka hatinya aja, atau semisal punya koloni, bisa di koloni, itu bisa menurunkan stres. Nah, untuk burung stres, cara mengatasinya udah ada banyak ya. Yang pertama itu bisa diumbar, terus di koloni, diberi pasangan, diberi gigitan juga bagus, diberi ayunan, itu juga bisa menurunin stres. Nah, itu emosi kalau di rumah. Semisal di lapangan kayak gimana? Di lapangan juga banyak banget nih. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk emosi di lapangan itu, yang pertama adalah settingan terlalu kenceng. Settingan terlalu kenceng itu kayak gimana? Settingan terlalu kenceng itu biasanya untuk full kerodong yang terlalu lama dan pakan terlalu tinggi. Jadi usahain itu untuk settingan serapat mungkin dengan jadwal lomba. Ambillah H-1 aja atau hari H baru disetting, itu udah cukup lah. Untuk yang kedua adalah ketemu lovebird paut untuk lovebird dewasa dan ketemu lovebird dewasa untuk lovebird paut. Jadi ini ada jarak umur yang terlalu jauh ya. Nah, cara penanganan untuk ketemu lovebird lainan umur ini adalah dengan dilatih tentunya. Jadi jika teman-teman di rumah punya lovebird dengan tingkat umur yang berbeda-beda, bisa dijejerin atau di track. Sering track nggak apa-apa sih, asal nggak terlalu lama juga. Atau semisal teman-teman nggak punya lovebird yang jarak umurnya jauh, bisa bawa ke lapangan. Nanti di sana kan banyak lovebird yang lain, bisa di track di sana. Untuk poin yang ketiga adalah
ketemu lobet dominan atau yang lebih dominan di gantangan. Ini cara mengatasinya sama dengan poin kedua tadi, adalah dengan rajin-rajin di gantang ataupun di track, karena ini masalah mental ya. Lanjut, nomor 4 adalah ketemu lawan jenis. Lawan jenis ini juga cara mengatasinya sama dengan poin kedua dan ketiga. Tentu saja sering di track, dia menjadikan lobet lebih berpengalaman. Oke, poin kelima adalah stamina habis. Misal teman-teman ini lagi gantang, lobet pada sesi awal itu kerjanya bagus, tapi pada menit-menit akhir dia oleng, dia turun ke sangkar, muter-muter aja atau nabrak-nabrak ruji, itu ada indikasi staminanya habis. Jadi untuk mengatasinya, pastikan dia kenyang dulu sebelum gantang. Itu adalah settingan utama ya. Kenyang sebelum gantang itu penting buat semua lobet, balidu maupun dewasa, itu wajib hukumnya. Oke, poin yang terakhir adalah mental drop. Nah, mental drop ini banyak problemnya ya. Mental drop itu bisa dari dia ketemu lobet yang nggak disukain, atau kondisi lapangan yang masih buat dia stres ya. Semisal biasanya gantang di tempat yang sepi, sekarang jadi rame, banyak orang tepuk tangan gitu. Cara mengatasinya tetap sama, kita harus semakin banyak latihan juga. Oke, saya rasa poin-poin yang sering dialami cuma itu aja sih. Semisal teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Buat teman-teman mungkin pernah dengar istilah kayak gini nih, untuk mengatasi lobet yang birahi itu dinaikkan emosi, dan untuk mengatasi lobet yang emosi dinaikkan birahi. Kalau menurut saya itu kurang tepat ya, karena apa ya, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, biasanya untuk birahi itu selalu diikuti dengan emosi. Jadi kalau dia punya istilah untuk mengatasi birahi naikin emosi, nggak usah diatasin, udah naik sendiri kan emosinya. Kecuali untuk emosi, dia emosi dinaikin birahi, ini masuk lah gitu. Jadi poin utamanya untuk mengatasi lobet birahi dan juga emosi adalah gunakan pakan serendah mungkin. Millet kiloan plus jagung itu udah cukup untuk harian. Ingat, lebih baik meningkatkan birahi dan emosi daripada menurunkan birahi dan emosi. Itu kuncinya ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.